mahasiswa pendidikan biologi PPG dalam jabatan Universitas Galuh tahun 2022. Berikut adalah video pembelajaran UKIN saya, materi sistem reproduksi, model pembelajaran problem based learning yang dilakukan di SMK Kesehatan Prima Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Ya, apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah sehat, semangat, ceria. Ya, oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada Rahel ya untuk dipimpin teman-temannya berdoa ya Rahel. Attention please. Before we study, let's pray together. Pray begin. Finish greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ahda Khairani, Alnafaura Almer, Pasti Amalia Putri. Baik, terima kasih. Berarti ke-30-nya ada semua ya. Yuk kita berdiri, kita menyanyikan lagu Mas SMK ya. Yuk. Bagilah siswa SMK Prima Indonesia, ingatlah masa depan bangsa, di pundakmu berada. Belajar giat bekerja, tak kenal putus asa, dengan yakin berusaha, cerdas sambil berkarya. Ayo belajar, jangan menyerah, wujudkan cita mulia. Kembangkanlah bakat serta prestasimu, pasti semua bisa. Tepuk tangan semuanya. Ya, kalian sudah siap belajar hari ini? Dibawa alat tulisnya, laptopnya, gawainya dibawa. Ya, baik. Ibu sudah cek tadi kelas ini sudah terkoneksi oleh internet ya. Berarti kita siap belajar hari ini. Oke, selanjutnya video motivasi. Ya, nih perhatikan. Ahmed, bangun. Iya, Pak. Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. Tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin?
Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game, dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya. Harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Sukses itu tidak dimiliki oleh orang yang malas ya, gitu ya. Oke. Selanjutnya. Nah, apersepsi. Kemarin kita sudah belajar tentang apa saja organ-organ pada reproduksi. Apa oogenesis, spermatogenesis sudah belajar. Coba Ibu ingin tahu, kalian masih ingat nggak ya? Apa saja sih organ penyusun sistem reproduksi pada wanita? Please raise hand yang mau jawab. Wah, Dapa nih. Dapa mau jawab. Apa saja organ penyusun sistem reproduksi pada wanita, Dava? Sistem penyusun sistem reproduksi pada wanita itu ada vagina, cervix, terus uterus sama tuba fallopi dan ovarium. Terima kasih, Dava. Berarti masih mengingat pembelajaran yang lalu ya? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, jadi kita melalui kegiatan pembelajaran kita ini hari ini dengan menggunakan model problem based learning atau berbasis masalah ya. Ibu mengharapkan kalian mampu pertama untuk menganalisis gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi pada wanita maupun pria. Lalu yang kedua menganalisis upaya pencegahan untuk mengatasi gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi. Lalu yang ketiga, kamu mampu mempresentasikan hasil observasi dari beberapa permasalahan terkait gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi dengan benar. Lalu mampu bekerja sama dalam memecahkan masalah secara individu maupun kelompok dengan religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan menyajikan hasil analisis dengan baik. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Ya, teknik penilaian yang Ibu lakukan ada dua, ada penilaian individu, ya, penilaian sikap, ya, lalu ada penilaian kelompok, keterampilan kalian, ya, dalam misalnya berpresentasi, bagus gestur badannya, lalu dalam menjawab dengan jelas seperti itu, ya, itu penilaian hari ini. Apakah manfaat mempelajari sistem reproduksi? Siapa yang mau jawab? Yang pertama, agar kita mengetahui cara kerja sistem reproduksi. Yang kedua, mengetahui penyakit-penyakit apa aja sih yang ada pada sistem reproduksi. Terus yang terakhir, supaya kita terhindar dari seks bebas. Itu bagus sekali jawabannya. Terima kasih, Kia. Itulah manfaat dari mempelajari sistem reproduksi. Oke, kita lakukan pretest dulu ya, untuk mengetahui kemampuan awal kalian ya. Coba dikeluarkan gawainya ya, Nak ya. Yuk. Ya. Oke. Waktunya. Ya, sudah. Kalau sudah klik finish ya. Ya, bersiap untuk selanjutnya ditaruh kembali gawainya ya. Ya, selanjutnya kita ice breaking ya. Kita nonton film ya. Ma, Pa, Mela pergi dulu dengan teman ya. Iya, Mela. Hati-hati di jalan. Iya, Ma. Mari, Bu. Saya pergi dulu dengan Mela. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Mela. Karena ia pergi dengan laki-laki yang belum dikenalnya dengan baik. Masuk, sayang. Kok sepi di rumahmu? Kalau kamu sayang sama aku, kan nggak apa-apa. Ini bukti cinta kita.
Jangan, Biko. Jangan. Wah, jangan. Mungkin kita tidak menyadari, dalam cerita yang baru saja kita lihat, telah terjadi kekerasan seksual dalam pacaran. Dan pelakunya adalah orang yang kita anggap sebagai pacar kita. Udah lihat tadi filmnya? Ya, itulah kurang lebih video tentang edukasi seks ya. Tadi adalah contoh kisah yang buruk ya, contoh yang salah. Ya, selanjutnya kita akan melihat apa saja kemarin sudah mempelajari organ-organ reproduksi pada pria dan wanita ya. Lalu sekarang kita lihat apa saja sih gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi. Halo, hari ini kita akan belajar mengenai penyakit sistem reproduksi, melanjutkan pembahasan mengenai sistem reproduksi pria dan wanita. Oke, kita langsung yang pertama. Yang pertama di sini kita akan belajar mengenai vaginitis, di mana vagina mengalami infeksi. Bisa disebabkan oleh jamur Candida albicans, bakteri Gardnerella, parasit Trichomonas vaginalis, dan juga virus yang lain. Berikutnya adalah Condyloma acuminata. Ini disebabkan oleh adanya virus yang disebut dengan human papilloma yang menyebabkan kutil yang bisa berkembang menjadi kanker pada organ lainnya seperti pada rahim wanita. Lihat gambar. Berikutnya epididymitis. Ya, pasti tempatnya di epididymis dong ya. Bagian epididymis mengalami peradangan. Penyebabnya adalah bakteri Chlamydia trachomatis, E. coli, Neisseria gonorrhoeae. Berikutnya sifilis. Penyakit sifilis juga disebut sebagai penyakit raja singa, disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Bisa terjadi atau penularan terjadi karena aktivitas seksual dan transfusi darah. Ya, selanjutnya orientasi peserta didik pada masalah. Berikut ini ada fakta-fakta, tadi belum disebutkan ya, ada penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi yaitu penyakit AIDS. Pernah dengar? Pernah dengar ya. Coba kita lihat fakta data tentang AIDS. Atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sementara AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh akibat infeksi HIV. Jumlah penderita HIV dari tahun ke tahun meningkat. AIDS kini banyak menyerang usia muda dan produktif. Penderita terbanyak pada usia 20 sampai 29 tahun, yakni 32,9%. Berdasarkan kelompok berisiko, kasus AIDS paling banyak terjadi pada kelompok heteroseksual atau berganti-ganti pasangan, baik dengan wanita maupun dengan laki-laki. Jumlahnya mencapai 61,5%. Pengguna narkoba suntik 15,2%, homoseksual 2,4%. Tadi sudah kamu tonton tentang fakta data tentang AIDS ya. Tadi yang paling banyak laki-laki atau wanita yang banyak terkena AIDS? Laki-laki ya, laki-laki paling banyak. Lalu siapa korban yang paling banyak penderita AIDS? Ibu rumah tangga ternyata ya yang banyak terkena AIDS ya. Itu adalah fakta data tentang AIDS. Ya, ini adalah kumulatif kasus HIV sampai dengan Maret 2021 ya. Ini yang atas yang hijau muda itu adalah kasus HIV-nya, kalau yang hijau tua adalah kasus AIDS-nya. Nah, HIV sampai dengan Maret 2021 di Indonesia itu jumlahnya 427.201 orang yang terkena HIV. Sedangkan yang sudah AIDS sampai tahun 2020 terakhir ya, itu ada 131.417 ya. Fluktuatif ya, kadang meningkat dan menurun. Lalu apa saja sih? Kamu pernah dengar mitos dan fakta mitos tentang AIDS tidak? Coba kita lihat.
Ini tentang kata pakar ya tentang AIDS. Sekaligus ingin menjelaskan ya sebenarnya bahwa virusnya adalah HIV, Human Immunodeficiency Virus, AIDS-nya itu Acquired Immunodeficiency Syndrome yang mengakibatkan gangguan sindroma kekebalan tubuh. Tapi apakah orang dengan HIV sudah akan pasti menjadi AIDS? Iya, tergantung tadi deteksi dininya ya. Tapi kebanyakan tuh akan pasti menjadi AIDS. Ya. Ini pemahaman yang kemudian sering salah di masyarakat terkait dengan penyebaran dari virus ini sendiri, dokter. Ada yang bilang bersalaman itu bisa menularkan, bersosialisasi bisa menularkan. Ini yang kemudian membuat orang takut. Sebenarnya diluruskan, dokter. Penularannya lewat apa saja? Jadi jangan salah ya. Penularan yang paling utama itu melalui hubungan seks, sekitar 75-75%. Paling besar datanya. Iya, hubungan seks ya. Kemudian yang kedua adalah dari jarum suntik, termasuk pengguna narkoba ya, apalagi kalau dia jarumnya tuh digunakan secara bersama-sama ya. Ketiga baru dari ibu dan anak, ibu kepada bayinya menyusui misalnya ya, atau dia hamil dengan mengandung virus HIV, nah itu baru, itu sekitar 5-10%. Oke. Tapi bangsa bersin di dekat orang HIV, nyamuknya ngegigit orang AIDS, kemudian nyebut kita bersalaman, berpelukan, makan satu piring menggunakan toilet, itu bersama-sama, itu semua tidak akan menyebabkan penularan virus HIV/AIDS, karena virus HIV/AIDS itu hidupnya di dalam darah dan cairan tubuh. HIV/AIDS itu meskipun ada obatnya, tapi tidak menyembuhkan. Oke, jadi bisa dibilang hanya memperlambat usia, memperpanjang iya. Tapi bukan berarti tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Iya, bisa beraktivitas biasa. HIV itu penyebabnya, virus penyebabnya. Yang kedua, AIDS itu adalah penyakitnya ya. Lalu tidak tertular dengan cara bersalaman, lalu makan sepiring berdua atau satu sendok makan ya. Air liur juga sangat kecil ya, seperti itu. Nyamuk tidak jadi media penularan. Jadi apa tadi? Penularan melalui apa pertama? Hubungan seks. Yang kedua, jarum suntik yang dipakai bersama-sama ya. Lalu dari ibu hamil, ibu kepada anaknya, ibu yang menyusui. Itu adalah mitos dan fakta tentang AIDS ya. Ya, selanjutnya kalian silakan bergabung dengan kelompok kalian ya. Kelompok satu di sini ada Bintang, Aziza, Anggun, Ahda, Maifa, Dinda. Ya, itu adalah kelompok yang seperti biasa biologi ya. Nanti kalian berkelompok. Lalu nanti kalian akan diberikan LKPD, lembar kerja peserta didik ya, sudah ditahukan di Google Classroom kalian ya. Bentuknya seperti ini, nanti kalian isi ini apa? Nama-nama kelompoknya, kelas 10 TLM, kelompok berapa ya, diisi. Ya, silakan bergabung kepada kelompoknya yuk. Ya dikerjakan, namanya diisi, kelompoknya kelas 10 TLM. Kelompok ini sudah ya diisi itu nama kelompoknya sama kelasnya. Bisa kelompok ini? Kelompok ini sudah? Oke, kalian jangan lupa perhatikan ke depan sebentar, sayang ya. Yang pertama kalian mengumpulkan informasi berupa sebaran data dari internet ya. Di situ kan ada 3 fenomena ya. Ada 3 kasus di situ kamu kerjakan. Lalu juga ada kamu diminta untuk data tentang AIDS 10 tahun terakhir ya. Dan daerah manakah yang paling tinggi pada saat tahun tersebut ya. Jadi kalian nanti lihat data berupa jurnal dari internet ya. Lalu kalian diskusikan hasil pengamatannya ya. Dari video pembelajaran yang tadi yang di situ ada apa? Tentang reproduksi pada wanita dan laki-laki ya. Nah, kamu isi nanti tentang apa saja organ-organ penyusun tadi ya. Nomor 1 apa, nomor 2 apa. Lalu kalian juga memecahkan masalah secara bersama-sama ya dalam kelompok berdasarkan video pada
Dari 3 kasus tersebut kalian analisis ya. Seperti apa, harusnya seperti apa, berikan sarannya seperti apa ya, analisis bersama kelompok kalian ya. Oke, silakan dilanjutkan. Apakah ada kesulitan dalam menyelesaikan LKPD-nya? Ya, itu diisi coba yang A apa tuh? Yang A apa coba? Pas different. Ya. Ya, yang B apa? Yang B apa? Uretra. Yang C? Penis. Ya, yuk. Ini udah sampai mana? Kelompok ini. Apa? Oh, nonton fenomena 1 dan 3. Ya. Dilihat, dianalisis bersama kelompoknya ya. Kira-kira fenomena 1 itu tentang apa? Lalu kenapa bisa seperti itu? Bagaimana solusinya ya? Kamu ceritakannya, kamu deskripsikan ya. Yang E apa tuh? E apa? Testis, betul. Yang D apa? Skrotum, betul, ya. Ya, jangan lupa disiapkan sudah PowerPoint-nya untuk presentasi ya. Ya, halo. Ya, perhatikan ke depan lagi ya. Kamu sudah mengerjakan LKPD-nya tadi ya. Ya, lalu kalian juga sudah persiapkan PowerPoint-nya kan? Sudah ya. Jadi presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Pertama dari kelompok 1, lalu kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Dengan menggunakan di bawah laptopnya, lalu kalian presentasi di depan ya. Dengan Canva boleh, dengan PowerPoint boleh, seperti itu ya. Dipersiapkan untuk kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penyakit HIV dan AIDS. Pengertian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anggun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit HIV dan AIDS. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang didapat. Adapun penyebab terjadinya HIV dan AIDS yang pertama, disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman. Yang kedua, bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Yang ketiga, sering berganti pasangan. Nah, cara mencegah terjadinya HIV dan AIDS yang pertama yaitu gunakan kondom yang baru. Yang kedua, hindari berhubungan intim lebih dari 1 pasangan. Yang ketiga, bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Saya akan menjelaskan tentang grafik kasus HIV. HIV disebabkan oleh kekebalan tubuh. Di sini ada kasus HIV di Indonesia naik dalam 10 tahun terakhir. Grafik jumlah kasus AIDS yang berwarna kuning, grafik jumlah kasus HIV yang berwarna biru tua. Walau angkanya fluktuatif dalam 10 tahun terakhir, jumlah kasus HIV lebih menaik, sedangkan jumlah kasus AIDS lebih menurun. Menurut data Kementerian Kesehatan, jumlah kasus HIV pada tahun 2019 mencapai 50.000 kasus tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Sedangkan jumlah kasus AIDS pada tahun itu sekitar 70.000 orang. Otoritas Kesehatan menyatakan jumlah kasus HIV ditemukan pertama kali di Bali pada tahun 1987. Selanjutnya saya akan bahas tentang LGBT. LGBT singkatan dari L, lesbian, G, gay, B, biseksual, T, transgender atau transseksual. Penyebab dan cara menghindari LGBT.
Penyebab faktor utama yang pertama yaitu biologis atau genetik, yang kedua pengaruh lingkungan atau sosial. Cara menghindari LGBT adalah memberikan edukasi kepada anak terkait dengan bagaimana seorang ayah dan ibu merupakan peranan penting dalam menumbuhkan karakter anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Bintang Nabila. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prostitusi online nih. Nah, prostitusi online ini apa sih? Prostitusi online itu adalah pelacuran yang dilakukan dalam jaringan daring atau online merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan transaksi yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Jadi prostitusi online ini adalah kegiatan seksual yang menggunakan atau transaksinya itu menggunakan media elektronik. Biasanya prostitusi online ini sangat banyak yang terjerumus oleh remaja. Nah, selanjutnya cara menghindari kegiatan prostitusi online. Gimana sih cara menghindari kegiatan prostitusi online ini nih? Nah, yang pertama itu adalah paling penting peran orang tua. Nah, peran orang tua ini sangat penting untuk mengedukasi anaknya tentang kegiatan prostitusi online ini, seperti memberitahu kalau misalnya di internet itu tidak semuanya hal baik, terus selalu cek media sosial, email, dan aktivitas internet. Terus yang terakhir adalah memberitahu kegiatan prostitusi online. Nah, memberitahu ini sangat penting supaya anak tidak terjerumus ke kegiatan prostitusi online ini, seperti dampaknya, negatifnya, dan semuanya. Selanjutnya adalah cara menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama itu selalu membersihkan alat reproduksi, mengonsumsi makanan bergizi, lakukan istirahat yang cukup, dan yang paling penting adalah pakaian dalam atau CD yang diganti minimal 2 kali sehari. Oke, sekian dari kelompok kami. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Kaila dari kelompok 3, saya ingin bertanya, tadi kan ada LGBT, nah saya mau nanya dong, LGBT itu apa ya, terus perbedaan biseksual sama transgender tuh apa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang tentang LGBT. LGBT adalah singkatan dari L yaitu lesbian, G yaitu gay, B biseksual, T yaitu transgender atau transseksual. Lesbian yaitu hubungan antara perempuan dengan perempuan. Gay yaitu hubungan antara laki-laki dengan laki-laki. Biseksual yaitu biseksual adalah hubungan ketika laki-laki mencintai dua jenis yang berbeda, yaitu ada laki-laki dengan laki, dia bisa mencintai dengan laki-laki, terus yang kedua dia bisa mencintai perempuan. Selanjutnya transgender, yaitu pergantian jenis kelamin, seperti perempuan mengganti jenis kelamin menjadi jenis kelamin laki-laki, seperti itu. Oke, sekian itu jawaban dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1 ya. Terima kasih pertanyaannya juga. Dilanjutkan oleh kelompok 2. HIV atau AIDS. Pengertian HIV atau AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS, adalah sindrom akibat defisiensi imunitas seluler tanpa penyebab lain yang diketahui. Ditandai dengan infeksi oportunistik keganasan, penderita berakibat fatal. Dan gambar yang pertama ada infeksi jamur yang dikarenakan HIV, dan ini virus HIV yang masuk ke dalam tubuh. Gejala dan komplikasi. Gejala-gejala utamanya ada penyakit paru-paru, penyakit saluran pencernaan, penyakit syaraf dan kejiwaan, kanker dan tumor ganas, malignan, dan yang terakhir infeksi oportunistik lainnya. Upaya pencegahan AIDS.
Tidak melakukan hubungan seksual. Melakukan hubungan seksual hanya dengan seorang mitra seksual yang setia dan tidak terinfeksi HIV, mengurangi jumlah mitra seksual sesedikit mungkin, hindari hubungan seksual dengan kelompok resiko tinggi tular AIDS, tidak melakukan hubungan anogenital, gunakan kondom mulai dari awal sampai akhir. Setelah dijelaskan gejala awal dan penyebabnya, ini ada grafik kasus di Indonesia HIV. Yang warna biru itu jumlah kasus HIV, yang kuning itu jumlah kasus AIDS. Ini adalah grafik kasus HIV di Indonesia naik dalam 10 tahun terakhir. Secara akumulatif menurut data terbaru dari Kemenkes, jumlah orang dengan HIV yang dilaporkan sampai Maret 2021 mencapai 427.000 orang 201. Sedangkan jumlah kumulatif kasus AIDS sampai Maret 2021 mencapai 131.417 orang. Mengenal LGBT. LGBT atau GLBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa komunitas gay karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Di sini ada bahaya LGBT, faktor penyebab terjadinya LGBT, dan cara mengatasi LGBT. Lalu ada prostitusi online. Kata prostitusi berasal dari bahasa Latin prostitution, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi prostitution yang memiliki arti pelacuran, persundalan, ketunasusilaan, dan kemudian menjadi prostitusi dalam bahasa Indonesia. Di sini ada penanggulangan dan pencegahan terjadi prostitusi. Setelah mengetahui beberapa penyakit sosial yang menyebabkan timbulnya penyakit pada alat reproduksi, ada baiknya kita sebagai manusia mencegah hal yang tidak diinginkan dengan beberapa cara di bawah ini, yaitu pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang, agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Bagi laki-laki, dianjurkan untuk dihitan atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menurunkan risiko kanker penis. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Saya ada dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah hubungan anogenital itu? Terima kasih pertanyaannya. Jadi hubungan anogenital itu hubungan seks melalui anus. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kalian sudah melakukan presentasi semuanya ya. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 semuanya sudah mempresentasikan dengan baik ya. Kalian tadi sudah mempresentasikan yang pertama tentang apa saja. Kalian membahas di presentasi itu tentang tadi masalah-masalah yang ada di LKPD, betul? Ya, dari fenomena 1, 2, dan 3. Fenomena 1 tentang apa tadi? HIV ya, HIV dan AIDS ya. Yang kedua tentang apa? LGBT. Yang ketiga tentang prostitusi online ya. Kalian sudah mempresentasikan ketiga masalah tersebut. Kalian analisis, kalian beri solusinya ya, cara pencegahan kesehatan reproduksi seperti apa ya. Sudah semua ya? Baik, terima kasih sudah bagus sekali dalam memaparkan presentasinya ya, sudah jelas dalam menjawab pertanyaan teman-temannya tadi ya. Selanjutnya kesimpulan pelajaran hari ini ya. Kalian tadi pertama sudah Ibu jelaskan melalui video ya. Kalian belajar tentang ada contoh tadi edukasi seks, video edukasi seks tentang bagaimana anak perempuan ya yang mendapat pelecehan seksual dari teman dekatnya, lalu bagaimana tips menjadi perempuan yang bisa menjaga diri, bagaimana cara menjaga diri dari kasus pelecehan seksual tadi ya. Lalu Ibu juga sudah menjelaskan apa saja sih gangguan-gangguan atau kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi. Tadi ada kanker ovarium, sipilis, ada gonore ya. Postes silakan dibuka kembali gawainya. Di sana sudah Ibu tautkan di Google Classroom kalian ya. Silakan dibuka postesnya, dikerjakan ya secara sendiri-sendiri. Ya.
Sudah ya? Sudah selesai? Waktunya sudah habis ya. Diklik finish. Ya. Sudah ditaruh kembali ya gawainya ya. Selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Ya, seperti biasa Ibu mau tanya satu anak bagaimana pengalamannya pembelajaran hari ini, dan nanti setelah pelajaran ini kalian sudah Ibu tautkan ya, refleksi pembelajarannya diisi ya. Ya, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Raise hand please. Ya, Rahel. Bagaimana perasaan Rahel pembelajaran hari ini? Apa yang Rahel rasakan? Yang saya rasakan setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah saya jadi mengerti alat-alat reproduksi, cara menjaga organ reproduksi, serta penyebab dan faktor-faktor yang menyebabkan penyakit reproduksi seperti LGBT, prostitusi online, dan saya juga mengetahui cara menjaga alat reproduksi. Saya juga mengetahui tentang mitos dan fakta yang terpercaya masalah tentang HIV dan AIDS. Bisa aja Rahel? Ya, terima kasih Rahel sudah memberikan refleksi pembelajaran hari ini. Selanjutnya, tugasnya adalah kerjakan soal evaluasi pada modul yang Ibu berikan ya di Google Classroom ya. Ya, modul pembelajarannya pakai Flip HTML5 ya. Di sana di akhir modul ada evaluasi sistem reproduksi. Kalian kerjakan ya. Ya, kegiatan berikutnya adalah kita akan membahas tentang sistem ekskresi ya. Kalian membuat peta konsep ya di rumah ya. Baik ya. Ya, alhamdulillah selesai pembelajaran kita hari ini. Ya, mari kita tutup dengan berdoa. Ya, Ibu minta kepada Rahel untuk dipimpin teman-temannya. Rahel berdoa ya. Attention please. After we study, let's pray together. Pray begin. Finish greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.